Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya Wahyu Pramasinto di mata kuliah pemrograman web lanjutan. Kali ini kita akan ngebahas tentang CodeIgniter. Nah, CodeIgniter merupakan sebuah framework PHP. Secara bahasa, framework adalah kerangka kerja. Jadi framework di sini adalah sebuah kerangka kerja yang berupa software atau perangkat lunak yang tujuannya memudahkan programmer untuk bikin aplikasi. Dan beberapa framework yang ada ya untuk PHP itu adalah Laravel, Zen, Symfony, Cake PHP, YII, dan CodeIgniter. Nah, beberapa framework di atas punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita nggak akan bahas apa sih kelebihan yang lainnya ya, apa kekurangannya. Nah, karena di sini kita akan pilih satu, yaitu CodeIgniter. CodeIgniter adalah framework untuk pengembangan aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa program PHP. Tujuannya adalah untuk membangun aplikasi yang lebih cepat dibandingkan kalau kita bikin kode dari nol. Kenapa CodeIgniter bisa lebih cepat? Karena CodeIgniter sudah menyediakan kumpulan library yang siap digunakan untuk tugas-tugas yang biasa digunakan dalam sebuah project. Nah, kelebihannya adalah gratis, ringan, cepat, dan menggunakan konsep MVC. Ini alamat website CodeIgniter ya, nanti buka codeigniter.com. Kemudian untuk downloadnya di sini ada menu download. Ya, pilih yang versi 3 supaya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini adalah diagram alur aplikasi CodeIgniter. Framework CodeIgniter dibagi menjadi beberapa bagian. Alurnya seperti ini. Jadi yang paling luar adalah file index.php. Ini dia bertindak sebagai front controller. Ya, yang akan menginisialisasi resource dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi CodeIgniter. Kemudian dari index.php dia akan routing ya, masuk ke router. Router akan memeriksa request HTTP untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi lihat dulu nih, dia mau manggil yang mana nih, apa yang di request. Kemudian dicek security ya, dicek apakah ini aman, URL-nya aman. Oke, kemudian apa? Jika ada file di cache, akan langsung dikirimkan ke browser. Jadi kalau udah ada ternyata ya, dia langsung ambil di cache-nya, masukin ke browser. Kalau nggak ada, nah, baru dieksekusi normalnya ke security. Security, sebelum application control dimuat, request HTTP dan data yang dikirimkan akan difilter dulu nih. Kira-kira data ini aman nggak? Kalau aman, maka dia akan langsung masuk ke bagian controller nih. Nah, si controller dia akan memanggil model, manggil library, manggil helper, plugin, dan script. Kemudian semua akan dikompilasi sehingga dihasilkan sebuah view. Nah, view ini yang kemudian akan dikirimkan ke browser. Nah, oke, konsep MVC. Tadi di awal saya bilang kalau si CodeIgniter ini menggunakan konsep MVC. Apa sih MVC itu? MVC adalah model view controller, yaitu sebuah pendekatan yang memisahkan antara logika aplikasi dengan tampilannya. M, model. Model mewakili struktur data. Ya, umumnya sebuah kelas model akan berisikan fungsi untuk retrieve, insert, dan update informasi di dalam database. Yang kedua adalah view. View adalah informasi yang akan ditampilkan ke user. Jadi di sini berisi kode-kode HTML yang nantinya bisa dilihat oleh user melalui browser. C adalah controller, bertindak sebagai perantara antara model, view, dan resource lain yang dibutuhkan untuk memproses request ya, dan mengenerate halaman web. Jadi di controller ini dia akan memanggil model. Jadi kita tentukan di controller ini butuh model yang mana. Ya, dia akan menggunakan mungkin library yang mana, helper yang mana. Nah, kemudian di generate ke dalam view.
Penerapan MVC-nya tidak terlalu ketat, jadi boleh kita nggak pakai model ya, karena di awal nanti kita tidak membutuhkan database dulu. Nah, jadi minimal dia butuh controller sama view saja. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi dengan cara instalasi CodeIgniter.